suka dengan hewan-hewan primata seperti ini teman-teman, seperti beru, monyet ya. Pada umumnya mereka suka dengan yang anak-anak. Nah jadi untuk saran aku teman-teman, sebaiknya kalian tuh kalau mau pelihara. Halo guys, kita berjumpa lagi bersama aku dan beruk aku teman-teman ya, si Pino ya. Jadi hari ini saya bikin videonya malam teman-teman, dikarenakan tadi mungkin saya belum sempat ya, jadi saya membuatnya pada malam hari teman-teman ya. Nah jadi teman-teman, di isi video kali ini saya akan terang-terangkan lagi teman-teman tentang si Pino ini ya. Mungkin sebagian teman-teman tuh banyak sekali yang suka dengan hewan-hewan primata seperti ini teman-teman, seperti beru, monyet ya. Pada umumnya mereka suka dengan yang anak-anak. Nah jadi untuk saran aku teman-teman, sebaiknya kalian tuh kalau mau pelihara hewan primata seperti ini, lebih baik pikir dua kali teman-teman. Jangan hanya sekedar suka aja ya, nanti ujung-ujungnya di pertengahan kalian memelihara, kalian tuh ada rasa jengkelnya, ada rasa bosannya, sehingga dia ini bisa kalian lantarkan teman-teman. Makanya nantinya jadinya hidup dia kesian teman-teman ya. Memang pada umumnya teman-teman, kalau anak beruk seperti ini teman-teman, ataupun anak monyet ya, kalau dia waktu masih kecilnya itu teman-teman, dia sangat lucu sekali, lucu dan pendiam teman-teman ya. Nah tetapi setelah dia berusia di atas 5 bulan seperti ini teman-teman, maka di situ banyak sekali kejahilan yang akan dilakukannya teman-teman. Seperti video yang sudah saya jelaskan teman-teman ya, apabila dia kita lepaskan di dalam rumah, maka semua itu bisa menjadi berserakan di buatnya teman-teman. Apalagi kalau dia jumpa dengan piring, sendok, maka itu akan diambil dan akan dihancurkan ya teman-teman. Dan juga TV juga bisa dijatuhkan sama dia. Karena dia kalau sejenis beruk ini teman-teman, tenaganya itu sangat kuat sekali ya. Apalagi yang udah usia 5 bulan ke atas seperti ini, seperti Pino ya, ini tenaganya sudah mulai kuat teman-teman. Nah makanya saya memberikan tali pengontrol seperti ini teman-teman. Nah jadi bagaimana teman-teman yang sudah memelihara seperti saya ini ya, kuncinya cuma satu teman-teman, konsisten aja ya. Kalau udah kita pelihara seperti ini ya sudah, kita pelihara aja teman-teman. Jangan kita sia-siakan lagi ya. Jadi buat teman-teman semua ya, kalau mau pelihara ya pikir-pikir dulu teman-teman, bagaimana nanti ke depannya, itu harus kita pikirkan teman-teman. Nah jadi teman-teman, saya mungkin beberapa bulan banyak juga yang banyak saya mengkoleksi bayi monyet yang saya dapatkan dari pasar hewan teman-teman ya. Nah jadi monyet-monyet itu teman-teman, ketika ada memelihara teman-teman, itu harus saya seleksi dulu teman-teman ya, yang memelihara dulu. Apakah dia benar-benar memang jiwanya menjiwai tentang primata ini atau tidak teman-teman. Tetapi kalau dia tidak, hanya cuma pingin-pingin saja piara, saya tidak akan mengasihnya teman-teman. Karena nanti saya takut ketika dia besar, primata ini disia-siakan teman-teman. Nah contohnya mas seperti Pino ini teman-teman ya, dia saya rawat sejak bayi juga teman-teman. Ya waktu pada masa bayi itu dia sangat lucu teman-teman, sangat lucu dan imut sekali. Banyak sekali orang yang ingin memilikinya. Nah tetapi sudah besar seperti ini teman-teman, banyak kenakalan yang dilakukannya teman-teman. Nah jadi kita itu harus siap untuk menghadapi itu. Nggak boleh kita emosional teman-teman, meskipun terkadang kita ada rasa jengkel gitu kan. Tetapi kita nggak boleh teman-teman ya, melampiaskan kemarahan kita itu terhadap dia teman-teman. Karena biar gimana pun dia adalah seekor hewan teman-teman. Karena itu memang sudah menjadi karakternya ya. Nah tetapi teman-teman, kalau beruk ataupun monyet seperti ini, biasanya itu nanti teman-teman, ada masa kita senang dibikinnya, yaitu pada masa nanti usia dia itu sudah mencapai 1 tahun ke atas teman-teman. Kalau udah 1 tahun ke atas, maka beruk ini menjadi hewan yang sangat pendiam teman-teman, pendiam dan sangat pemalas sekali, seperti itu teman-teman. Nah kalau masih seperti anak ini ya tingkahnya seperti ini teman-teman, banyak ya yang dilakukannya. Nah jadi kunci saya memberikan dia ini tali seperti ini teman-teman,
Ini adalah tali pengontrol ya, agar saya bisa mengontrolnya dan dia tidak berlari sana kemari. Nah, jadi nanti teman-teman, kedepannya saya akan jelaskan juga ya, kenapa orang banyak memelihara bayi monyet. Setelah monyetnya itu sudah mulai meranjak besar, mereka mengembalikannya lagi ke hutan teman-teman. Nanti akan saya jelaskan kenapa itu bisa terjadi ya. Nanti akan saya jelaskan teman-teman, kenapa ya setelah dia besar mereka banyak mengembalikannya ke hutan teman-teman. Mungkin dari dalam isi video ini pun juga sudah bisa dijelaskan teman-teman ya, bisa teman-teman simak kenapa mereka itu bisa dikembalikan lagi ke hutan. Nah, jadi itu tadi teman-teman, karena mungkin mereka tuh sudah lasak teman-teman, sudah payah kita mengontrolnya ya, dan mereka merawatnya itu terlalu banyak, jadi sehingga mereka itu susah untuk dikontrol lagi teman-teman. Nah, pindah. Nah, dia teman-teman ya, Spino mau mencoba untuk menarik talinya. Jangan. Bobok sini, bobok. Nah, dia teman-teman ya. Nah, dia ini bersahabat terus teman-teman dengan saya, karena dia tahu owner yang merawatnya teman-teman. Nah, itu teman-teman. Gini tingkahnya teman-teman ya, kalau lagi manja teman-teman ya, kita senang melihatnya ya. Tapi kalau ketika dia melakukan kenakalan itu teman-teman, wah itu sangat repot sekali dibuatnya teman-teman. Apalagi kalau pas dia ini keluar dari kandang apiarinya teman-teman tanpa sepengetahuan kita, wah itu bisa berantakan di rumah teman-teman. Jadi seperti itu buat teman-teman. Pada umumnya ya, kalau mau pelihara seperti ini jangan sekedar suka-suka aja teman-teman. Nanti kedepannya mereka ini yang terlantar teman-teman, kesian. Nanti ujung-ujungnya mereka tidak dirawat lagi, mereka diberikan kepada orang lain ataupun mereka dijual lagi teman-teman, kan gitu. Jadi sebelum merawat mereka ini ya, kita harus benar-benar siaplah teman-teman menanggung resikonya mana nanti. Jadi kita nggak boleh sekedar suka-suka aja teman-teman. Pino. Nah, itu teman-teman ya, bisa teman-teman saksikan ini di video ini saya. Nah, bagaimana tuh kenakalannya teman-teman ya. Padahal ini saya rawat teman-teman dari sangat bayi teman-teman, Pino ini ha. Jadi teman-teman, rambut saya ditarik sama dia ya. Dia saya rawat dari bayi. Pada masa itu waktu bayi dia ini sangat lucu dan sangat tenang sekali teman-teman. Tetapi setelah dia beranjak mulai ke kanak-kanakan seperti ini, nah itu timbul rasa bermainnya teman-teman, rasa nakal dia itu timbul teman-teman. Tetapi kalau bagi orang yang paham, sebenarnya hal seperti ini udah biasa teman-teman untuk anak beru ataupun anak monyet ya, karena itu memang masa-masa mereka itu lasak teman-teman. Nanti juga saya akan kasih tahu lagi teman-teman dari mana Pino saya dapatkan, bagaimana dia waktu masih kecilnya dulu ya teman-teman ya. Mungkin sekian dulu teman-teman isi video kali ini, nanti kita akan sambung lagi untuk ke video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton saluran aku dan sudah menonton keseharian Pino bagaimana.